sahabat Intips yang berbahagia, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bertemu dengan saya Lisiana Anggelia. Hari ini adalah episode perdana kita di Studio Sariputra, di mana kita sekarang berada di ruangan podcast Intips, yaitu Inspirasi, Talenta, Inovasi, Prestasi Sariputra. Hari ini tentunya menjadi hari yang luar biasa sekali ya. Nah, saya juga didampingin beliau yang telah mendirikan Studio Sariputra ini. Beliau juga akan membawakan materi berjudul Mengoptimalkan Media sebagai Sarana Pengembangan Diri dan Publikasi. Beliau adalah Bapak Kosmin SE MPD yang tentunya sudah lama sekali bekerja di Sariputra. Baik, apa kabarnya Bapak? Baik, terima kasih. Sehat Namo ya Bapak Buddhaya ya, semuanya. Namo Buddhaya. Omnitofo. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, Pak Kosmin sendiri sudah berapa lama bekerja di Sariputra? Saya di Sariputra sudah sejak 2003. Wah, lama ya. Ya, lebih kurang mungkin dari sekarang sudah sekitar 21 tahun. 22 tahun. Oke. Ya. Saya penasaran nih Pak sebenarnya. Sekarang ini Studio Intips ini kan sudah berdiri nih Pak. Tujuan Iya. Bapak ini apa nih Pak mendirikan Studio Sariputra? Oke, sahabat Intips yang berbahagia, Namo Buddhaya ya. Nah, jadi kita dari pihak yayasan itu mendirikan Studio Sariputra ini tentunya bertujuan adalah untuk menjadi sarana belajar maupun sarana pengembangan bakat dan potensi dari anak-anak didik kita ya, agar mereka benar-benar bisa mengembangkan diri dengan baik sesuai dengan bakat dan kemampuan yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Jadi mereka tidak hanya sekedar belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga di Sekolah Sariputra mereka punya kesempatan ya untuk juga mengembangkan talenta-talenta terbaik yang ada di dalam diri mereka. Kira-kira tujuannya seperti itu. Oke, tentunya berarti berhubungan ya Pak ya dengan tadi yang kita dengar sekali podcast Intips, ada kepanjangannya tadi Pak, Inspirasi, Ya, Talenta, Inovasi, Prestasi Sariputra. Ya, Itu gimana benar. tuh Pak hubungannya Jadi, Pak? Kenapa kita menamakan Intips ya? Karena kita mengharapkan studio atau podcast ini nantinya bisa menginspirasi ya potensi-potensi didik anak kita untuk berkembang, talenta-talenta anak didik kita ya untuk berinovasi dan berprestasi di bidangnya sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Oke. Kira-kira seperti itu. Luar ya. biasa sekali ya Pak Iya. ya. Ini juga menjadi ajang bagi anak kita untuk mengembangkan bakat Betul, ya. iya, betul Berarti sekali. tentunya mereka juga bisa hadir di sini ya Pak ya untuk bagaimana misalnya bagi mereka yang berpotensi bisa hadir dalam ruangan ini untuk mengisi bakat mereka. Betul. Jadi harapan kita memang ke depannya anak-anak kita juga bisa mengisi ya ruang podcast ini untuk membicarakan sesuatu yang bermanfaat ya, sesuatu yang menjadi tema-tema yang terkini ya, yang bisa memberikan inspirasi kepada anak-anak kita. Jadi nanti mungkin dipandu oleh para guru ya agar mereka yang punya bakat untuk berbicara dan sebagainya itu bisa menggunakan ruang podcast ini dengan baik ya. Kira-kira seperti itu. Oke, nah tentunya nih ya bagi anak-anak yang nantinya sudah tahu nih studio kita, studio Intips yang sudah berdiri ini akan membawa kalian untuk menuju mengembangkan bakat kalian. Tentunya kalian juga harus mempersiapkan nih bakat kalian. Ayo tunjukkan bahwa kita anak Sariputra itu punya talenta Betul, ya Pak ya. Iya, betul sekali. Iya, jadi jangan merasa malu. Mari kita sama-sama nih, kita buktikan bahwa kalian punya bakat dan talenta yang sangat luar biasa. Oke, tentunya juga sahabat Intips sudah tahu nih ya tujuan didirikannya podcast Intips ini. Oke, kita akan masuk nih Pak materinya Pak, yaitu mengoptimalkan media sebagai sarana pengembangan diri dan publikasi. Ini bagaimana nih Pak?
Oke, ya, terima kasih sahabat Intips sekalian yang berbahagia. Berdirinya podcast Intips ini juga tidak lain dan tidak bukan itu karena perkembangan teknologi. Teknologi apa? Tentunya teknologi informasi dan komunikasi, ya. Nah, sebagai latar belakang, mari kita sama-sama menyimak sedikit ya apa yang menjadi latar belakangnya. Nah, hasil survei daripada APJII tahun 2024, ya, kira-kira di bulan Desember 2023 sampai Januari 2024, bahwa tingkat penetrasi internet berdasarkan kelompok generasi itu adalah sebagai berikut. Nah, di layar mungkin bisa kita saksikan bersama bahwa ternyata generasi Z atau Gen Z, ya, itu menempati posisi nomor 2 penetrasi internet, ya, setelah posisi nomor 1 ditempati oleh generasi milenial, ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa generasi Gen Z ini adalah yang lahir kira-kira tahun 97 sampai 2012. Itu tingkat penetrasinya mencapai 87%. Yaitu suatu angka yang luar biasa, ya. Tinggi nih ya Pak ya. Tinggi sekali. Nah, secara keseluruhan penggunaan internet di Indonesia awal tahun 2024 dilaporkan telah mencapai 221,5 juta jiwa, atau ya kira-kira kalau dipersentasekan itu adalah 79,5%, ya, 0,5. Jadi hampir 80% dari penduduk Indonesia itu telah mampu mengakses internet. Berikutnya laporan digital tahun 2024 dari Global Overview Report oleh We Are Social. Itu dapat diketahui bahwa kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh generasi muda di waktu luang, ya. Jadi survei atau laporan digital ini dilakukan pada kira-kira tanggal 6 sampai 9 Desember 2024. Nah, dapat kita saksikan bahwa kebanyakan generasi muda itu scroll media sosial, artinya mereka mengakses media sosial itu mencapai 63%. Itu kegiatan yang mereka lakukan. Kemudian menonton film atau serial itu 57%, kemudian mendengarkan musik atau podcast itu 55%. Itu 3 besar kegiatan yang sebagian besar dilakukan oleh generasi muda di waktu luang, ya. Jadi bermain di media sosial, kemudian menonton film atau serial, ya mungkin itu film atau kalau di YouTube itu juga merupakan tontonan, ya. Kemudian mendengarkan musik atau podcast. Nah, inilah juga salah satu yang mendasari kita mendirikan podcast, ya, sebagai sarana, ya, untuk mengisi kegiatan yang positif bagi anak-anak kita. Iya. Kemudian juga kita lanjut media sosial yang sering digunakan oleh generasi Z. Nah, dapat kita ketahui ternyata yang paling sering dilakukan atau yang paling banyak diakses itu adalah Instagram. Yang kedua TikTok, kemudian yang ketiga adalah YouTube. Ya, yang pertama Instagram itu mencapai 81%, ya. Kemudian TikToknya 70% dan YouTube-nya 69%, ya. Nah, kalau kita simpulkan, sahabat Intips sekalian, bahwa masyarakat Indonesia rata-rata menghabiskan sekitar 7 jam 38 menit per hari, ya, untuk bergulir di dunia internet dengan medsos menjadi layanan yang paling sering diakses. Artinya mereka mengalokasikan sekitar 3 jam 11 menit setiap harinya menggunakan media sosial. Ini kira-kira seperti itu, ya. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan adalah dengan tingkat penetrasi yang sedemikian tinggi, kemudian dengan penggunaan waktu yang sedemikian tinggi juga di dalam mengakses dunia internet, yang harus diperhatikan adalah agar kita tidak hanya sekedar menjadi budak dari teknologi. Ya, padahal teknologi itu diciptakan oleh siapa? Teknologi itu diciptakan juga oleh manusia, ya. Tetapi manusia jangan sampai diperbudak oleh teknologi. Artinya apa? Artinya adalah kita harus mendidik anak-anak kita agar mampu menjadi pribadi yang mampu memanfaatkan teknologi itu untuk pengembangan diri. Nah, ini yang menjadi tema kita, ya. Bagaimana anak-anak kita mampu menggunakan teknologi, ya, teknologi IT tentunya untuk pengembangan diri, untuk pengembangan bakat. Dia tidak hanya sekedar itu. Nah, bagaimana caranya? Di sini ada beberapa cara yang bisa kita ungkapkan. Yang pertama, gunakan gadget secara selektif.
ya secara selektif. Artinya tahu waktu, tahu tempat, kapan menggunakan dan kapan tidak. Kemudian fokus pada tujuan utama. Apa sih yang menjadi tujuan utama dari kita menggunakan gadget ini? Ya, jadi tidak hanya sekedar hiburan. Kalau hiburan ada batas waktu dan sebagainya. Ya, jadi fokus pada tujuan utama kita. Kalau anak pelajar tentunya harapan kita adalah tujuan utama aja adalah menggunakan gadget untuk belajar, untuk pengembangan diri. Kemudian batasi waktu penggunaan. Ya, kita harus membatasi waktu penggunaan. Ya, jangan sampai nanti sebagian besar waktu generasi muda itu ya digunakan hanya untuk bermain gadget saja. Menghindari konten yang negatif. Ini tentunya juga harus diperhatikan. Ya, konten-konten yang negatif itu harus kita hindari. Dilihat saja yang positif, ya, karena itu akan mempengaruhi psikologi anak didik kita. Ya, itu tidak baik. Kemudian menggunakan teknologi untuk pengembangan diri. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya, gunakan teknologi untuk pengembangan diri. Ya, bukan untuk sebaliknya, yaitu merusak pikiran kita, ya, merusak diri kita sendiri, ya, terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik dan sebagainya. Maaf ya. Selanjutnya memanfaatkan teknologi dan internet ya untuk belajar dan berkarya. Nah, ini yang menjadi kesimpulannya tadi bahwa kita harus senantiasa menggunakan internet atau teknologi ini untuk belajar dan berkarya. Ya, berkarya apa? Ya, salah satunya di dunia podcast anak-anak bisa berkarya. Nah, lebih besar lagi lingkupnya di studio kita ini juga bisa anak-anak kita bisa berkarya. Mereka yang punya bakat menyanyi, bakat berdiskusi dan sebagainya, ya, mereka akan kita didik ya supaya mereka juga mampu berkarya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain. Betul sekali. Nah, biar juga mempunyai rasa percaya diri juga ya Pak ya. Betul. Saya penasaran nih Pak. Tadi saya melihat ada data dari awal itu ada data scroll media sosial 63% Pak. Kemudian di bawah menonton film atau serial, bawahnya lagi dengarkan musik. Nah, yang paling bawah nih yang menarik Pak, membaca buku itu hanya 27%. Nah, itu adalah hasil yang tidak baik bagi anak-anak kita. Padahal membaca buku atau di dunia pendidikan atau apapun itu, literasi itu sangat penting. Ya, kita mau mengembalikan anak-anak kita ya untuk senantiasa mau membaca ya sebanyak apapun, karena dari membaca inilah kita mendapatkan pengetahuan. Tetapi di zaman teknologi yang terbarukan seperti sekarang ini ya, sebenarnya mereka juga bisa mendapatkan hal-hal yang lain selain membaca. Betul. Tadi ada menonton ya. Iya. Dari menonton juga mereka bisa mendapatkan ilmu. Nah, jangan sampai nanti kegiatan membaca itu ditinggalkan tetapi tidak disubstitusi dengan hal yang lain. Ya, misalnya dengan mendengarkan, menonton hal-hal yang positif. Nah, itu jangan sampai terjadi. Betul. Kira-kira seperti itu. Oke, sebenarnya juga membaca buku itu kan kita juga bisa memakai teknologi ya Pak ya. Betul. Karena mereka juga ada bukan e-book ya. Iya, banyak ada sekali aplikasi buku-buku sekarang yang bisa kita pakai ya Pak ya. Ya, Dan betul. ini juga bisa dimanfaatin dan juga nih berhubungan nih memanfaatkan internet dan teknologi untuk belajar dan berkarya. Biasanya nih ya Pak, sebenarnya kalau saya scroll IG itu juga banyak bagaimana cara mengembangkan bakat kita melalui misalnya membuat cerpen gitu Pak. Itu kan juga salah satu karya nih. Anak-anak yang punya bakat yang barangkali bisa tutur bahasa ya, menulis gitu ya, atau literasinya yang bagus, jadi menggunakan media sosial itu dengan baik gitu ya Pak ya. Ya, Oke. itu yang kita harapkan. Jangan sampai nanti medsos justru menjadi media untuk saling menjelek-jelekkan. Iya, betul ya, sekali. Untuk saling menghujat, ya, menggunakan bahasa-bahasa yang baik, yang tidak benar, baik. iya. Ya, itu jangan sampai terjadi. Oke, nah tentunya juga kalau kita ngomong soal podcast nih Pak, sudah banyak sekali di luar sana yang bahkan kita ketahui mereka yang dari ilmu politik itu aja mereka sudah mengembangkan atau memberikan informasi melalui media podcast Pak. Ya, sekarang di bidang apapun itu banyak. Di bidang hukum,
di bidang Betul. politik, ya, di bidang kesehatan, ya, dan sebagainya. Itu sudah banyak sekali yang memanfaatkan sarana podcast itu untuk menyampaikan informasi. Iya. Nah, di dunia pendidikan kita tidak boleh ketinggalan, gitu loh. Karena itu juga bisa. Karena dari hasil survei tadi kan kegiatan ketiga yang banyak dilakukan oleh anak muda adalah Scroll tadi ya, menonton scroll media podcast, sosial, ya mendengarkan menonton musik, film, iya. dan sebagainya. Nah, ini harus kita manfaatkan. Betul sekali. Ya. Dan banyak sekali memang nih ya, agar tidak diperbudak teknologi nih. Batasi waktu penggunaan itu juga penting. Jangan sampai kita hanya scroll IG atau menonton hal-hal yang juga Betul. merusak generasi juga ya Pak ya. Iya, betul. Saya Oke. rasa demikian. Nah, saya juga ada pertanyaan nih Pak. Bagaimana anak memilih media yang tepat untuk pengembangan diri? Salah satunya kita ngomongkan di media podcast ini. Mungkin bisa menggunakan selain podcast ya Pak ya. Ya. Banyak sebenarnya sarana, tapi memang sekarang ini kan booming sekali podcast. Maka inilah tujuan kita mendirikan Ya, podcast. betul. Dan saya rasa ya bersyukur atau amitovo kita juga bisa mendirikan podcast ini. Sepertinya juga Sariputra baru pertama ya Pak ya. Benar sekali. Ya di Jambi Ya. ya yang semoga nanti ke depannya juga bisa menginspirasi sekolah lain dan juga mungkin bisa juga bagaimana nih Pak memberikan tanggapan yang positif buat masyarakat di luar ya Pak ya. Iya. Oke. Nah mengapa? Ya baik Pak, apa Pak? Sebelum dilanjut, tadi Miss Lizzie menanyakan ya bagaimana sih anak-anak memilih Iya, media yang tepat. media yang tepat ya. Saya rasa kalau memilih media yang tepat, satu caranya adalah menyesuaikan dengan apa yang menjadi passion anak ya. Passion anak adalah apa yang menjadi daya tarik bagi anak ya. Apa yang menjadi yang bisa menyalurkan bakat dia. Kira-kira apa media yang paling tepat yang cocok untuk dia gitu. Jadi kita tidak mencoba-coba. Nah, kalau sudah tahu apa yang menjadi passion dia, apa yang menjadi bakat dia, ya, dia memilih salah satu media yang gampang diakses, ya. Iya, Dia punya kemampuan untuk itu, ya, punya alat dan punya sarana dan sebagainya. Nah, gunakan itu. Jadi jangan, tidak usah terlalu memaksakan keadaan, ya. Di sekitarnya apa yang dia ada, sources apa yang dia punya, resource apa yang dia punya, itu manfaatkan. Ya, terkadang kita perhatikan bahwa anak-anak kita terkadang selalu beralasan, oh saya tidak punya ini saya tidak punya segala macam. Alatnya nggak lengkap. Iya, gitu. alatnya nggak lengkap. Padahal dengan alat yang dia punya sebenarnya dia sudah bisa menggunakan. Nah, inilah disebut dengan mengoptimalkan. Gitu. Iya, betul sekali. Makanya kita juga sering lihat tuh di YouTube sudah banyak podcastnya malah hanya mengandalkan mic aja gitu ya Pak ya. Iya, betul. Nggak terlalu yang menggunakan Iya. media yang terlalu mungkin mahal atau bagaimana itu Iya. mereka udah bisa mengembangkan bakat mereka. Betul. Oke, nah selanjutnya nih Pak, mengapa sarana podcast semakin dinikmati oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, karena podcast itu kan secara langsung itu sudah menyampaikan informasi dari dialog-dialog yang terjadi, dari tema-tema yang dibawakan itu langsung menyentuh kepada inti persoalan, ya. Mau membicarakan tentang apa? Misalnya di dunia pendidikan ini, gitu loh. Kita mau membicarakan tentang bagaimana anak-anak memanfaatkan teknologi ini ketika 2 tahun yang lalu Indonesia dan dunia itu dilanda oleh wabah penyakit yang disebut dengan COVID. Nah, di dalam podcast ini anak-anak sudah bisa memanfaatkan untuk sarana untuk belajar, gitu loh. Sehingga podcast itu digemari dan mudah diakses, ya. Iya. Podcast itu mudah diakses, gitu loh, ya. Tidak terlalu panjang dan terkadang juga bahasa yang digunakan di dalam podcast itu adalah bahasa yang familiar, bahasa yang mudah dimengerti oleh berbagai kalangan, gitu loh. Tidak menggunakan bahasa yang tinggi-tinggi. Nah, Iya. kira-kira itu. Oke, baik Pak. Ini luar biasa sekali ya. Hari ini kita juga mendapatkan inspirasi nih. Dan semoga nanti ke depannya podcast Intips ini akan berjalan dengan baik juga ya Pak ya. Benar. Oke. Mungkin sebelum
dilanjutkan ya. Terakhir dari saya adalah saya ingin menyampaikan bagaimana strategi ya, sehubungan dengan tema kita adalah bagaimana strategi mengembangkan diri untuk memanfaatkan IT. Nah, ada 4 garis besar yang harus diperhatikan oleh siapapun itu yang hendak memanfaatkan IT untuk pengembangan diri ya. Yang pertama adalah perencanaan. Di dalam perencanaan inilah kita langkah yang harus kita lakukan itu adalah kita menilai diri kita sendiri. Ya. Self assessment gitu loh. Apa sih yang menjadi kemampuan kita? Ya, apa yang menjadi kekuatan kita? Ya, apa yang bisa kita kembangkan? Ya. Nah, itu yang harus kita dilakukan. Artinya kita seperti mengintrospeksi diri kita. Ya. Nah, langkah yang kedua adalah smart goal. Tentukanlah smart goal kita. Apa yang menjadi tujuan kita? Ya, apa yang menjadi tujuan? Setelah menentukan tujuan, kemudian skala prioritas. Lakukan apapun yang sifatnya prioritas. Dari berbagai tujuan-tujuan itu, tentukan yang menjadi prioritas utama. Nah, yang kedua, langkah berikutnya adalah persiapan. Setelah perencanaan, tentu kita harus persiapan. Nah, dalam langkah persiapan ini apa yang harus dilakukan? Yang pertama itu adalah mengumpulkan ya apa yang menjadi modal kita yang ada. Ya, kemudian mempersiapkan skill atau keahlian. Ya, misalnya di dalam podcast ini, ya. Nah, apa yang skill apa yang harus kita miliki? Ya, satu, kita harus menguasai pengetahuan. Supaya apa? Supaya apa yang kita bicarakan itu kita ada dasarnya, ya. Ilmu-ilmu tentang apa yang kita bicarakan, pengetahuan tentang apa yang kita bicarakan, informasi-informasi apa kita kumpulkan sebanyak mungkin. Yang berikutnya adalah tentunya yang tidak kalah itu adalah mempersiapkan mental. Melakukan apapun itu mental harus siap. Siap apa? Ya, siap untuk menghadapi berbagai keadaan. Itu ya persiapan ya. Nah, yang ketiga yang harus dilakukan setelah persiapan ini adalah latihan. Konsisten adalah kuncinya. Latihan yang terus-menerus, ya. Kemudian introspeksi diri juga, refleksi juga, ya, feedback, ya, melihat kembali apa yang sudah kita latihan, ya, mementingkan kualitas daripada kuantitas. Artinya adalah lihat apa yang kita lakukan itu menuju perkembangan atau tidak, dibandingkan hanya sekedar kita latihan mengulang-ulang terus, tapi ternyata tidak membawa kemajuan. Kita perhatikan. Dan yang terakhir, setelah kita latihan terus, kita sudah menguasai apa yang menjadi keinginan kita, maka perform, tunjukkan. Tampil ya Pak ya? Tampil ke depan. Gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Kita harus stay commit, ya, komit dengan apa yang menjadi tujuan kita, kemudian adaptasi dengan keadaan, karena terkadang apa yang dipersiapkan, apa yang kita latih dan sebagainya, terkadang ketika kita perform itu belum tentu sesuai dengan kondisi. Nah, kita harus siap untuk beradaptasi. Betul. Gitu loh, menyesuaikan diri lah, gitu seperti itu. Kemudian reflect dan iterate juga seperti itu. Ya, senantiasa untuk mengoreksi diri, mengevaluasi apa yang sudah dilakukan. Gitu. Nah, inilah 4 langkah yang harus dilakukan, yaitu perencanaan, persiapan, latihan, dan tampil, perform, gitu loh. Nah, itu kira-kira strategi pengembangan diri. Nah, mudah-mudahan dengan strategi yang simple seperti ini, nanti melalui pembicaraan ini, diskusi ini, ya, siapapun itu yang menonton dan melihat, ya, mudah-mudahan akan bisa menginspirasi untuk segera memulai. Ya, langkah pertama adalah segera memulai. Karena apa yang kita mimpikan, kalau tidak dimulai dengan satu langkah, tidak akan ada hasilnya. Betul. Ya, segera memulai. Ya, oke, demikian. Ya. Baik, terima kasih nih Pak. Berhubungan nih tadi juga, tadi ada tayangan nih ya, di mana IG itu di puncak ya Pak ya, tadi ya. Instagram, kemudian ada TikTok, ada YouTube. Nah, saya juga ingin info sedikit nih, Sari Putra juga punya akunnya Pak. Jadi bagi anak-anak yang belum follow, ayo follow IG Sari Putra. Kemudian juga ada TikTok, ada YouTube. Boleh kalian mencari Miss Lisi. Kita sama-sama yuk memfollow akun Sari Putra. Nah, kemudian juga tadi kata Bapak Kosmin yang punya skill ya Pak ya. Mulai dari sekarang dilatih skillnya, tunjukkan ya. Jadi sebelum itu kalian latihan dulu, kalian
perkuat dulu nih apa nih nanti yang akan kalian tampilkan biar nanti perfect nih majunya setelah kalian memberikan pertunjukan itu. Kalian kan juga menjadi percaya diri ya Pak ya, pastinya Pak ya. Iya. Oke, seru ya hari ini ya materinya walaupun perdana nih Pak Kosmin nih. Iya, mudah-mudahan. Sekali lagi mudah-mudahan memberikan inspirasi lah. Iya betul. Baik sahabat kasih, terima kasih karena sudah mendengar penayangan episode pertama kita kali ini. Dan juga jika Anda suka dengan podcast kita pada hari ini, silakan subscribe, like, share maupun komen. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dah. Sampai ketemu.